Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurmaila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 Lokal 41. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial ini bisa dikatakan mengacu pada kita sebagai seorang individu dapat menjalin hubungan interaksi, dan menyelesaikan diri kita sebagai di lingkungan sosial. Nah, hal ini juga mengacu pada keterampilan kita, keterampilan dalam kita berinteraksi, kerjasama, empati, dan dapat pemahaman sosial yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan pemahaman sosial ini agar kita sebagai seorang individu dapat hidup rukun, damai, dan diterima di lingkungan kita yang ada saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada teori Erik Erikson yang mana beliau ini menjelaskan dalam perkembangan sosial ini ada 8 tahap. Nah, yang pertama ini tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan dimulai dari umur 0 sampai 18 bulan. Nah, yang mana ini contohnya misal ada anak kecil yang haus lalu disusui, atau ada anak kecil dia menangis lalu dipeluk, entah itu ibunya atau bapaknya. Nah, disitulah kepercayaan dirinya muncul. Nah, sebaliknya juga kalau ada anak kecil yang sering diabaikan, yang sering diremehkan, maka di situ juga timbul ketidakpercayaan di dalam dirinya sendiri. Tahap yang kedua ada otonomi versus keraguan. Nah, yang mana misal anak ini sedang belajar memakai sepatu atau belajar makan. Nah, otomatis ini akan menimbulkan kemandirian anak. Nah, sebaliknya lagi, kalau misal anak ini terus-terusan dimarahin, diragukan, maka di situ akan menimbulkan keraguan di dalam dirinya. Lalu ada tahap yang ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah. Misal nih, anak yang mulai aktifnya suka bermain peran, entah itu dokter atau polisi. Nah, otomatis kan mereka ini ada dukungan hidup. Nah, sebaliknya lagi kalau misal nih dari kita bilang, kamu itu mengganggu. Nah, otomatis dalam diri anak ini dia merasa bersalah. Tahap yang keempat ada industri versus inferioritas. Nah, yang mana anak sekolah dasar ini dia belajar kayak baca, tulis, ataupun olahraga. Nah, yang mana kalau dia berhasil ini usahanya itu akan diapresiasi. Nah, sebaliknya juga kalau misal anak ini sering dibanding-bandingkan, misal kamu ini beda sama si A sama si B. Nah, otomatis di dalam diri anak itu dia merasa minder atau merasa rendah diri. Lalu di sini ada tahap yang kelima, identitas versus kebingungan. Nah, yang mana ini biasanya identik dengan masa remaja. Nah, yang kita ketahui masa remaja itu masa yang kita mencoba segala hal. Nah, jadi disitulah remaja ini menemukan diri mereka yang kuat, yang mana menemukan identitas diri mereka. Nah, sebaliknya kalau misal nih ada remaja yang gagal atau ikut-ikutan tanpa tahu tujuannya. Nah, disitulah mereka merasa kebingungan dalam diri mereka. Lalu di sini ada tahap yang keenam, ada keintiman versus isolasi. Nah, yang mana di sini fokus dia mencari pasangan atau sahabat sejati. Nah, yang mana misal kalau mereka ini berani, terbuka, otomatis dia mendapatkan cinta atau sahabat sejati tadi. Nah, sebaliknya juga kalau mereka ini takut atau ditolak, maka disitulah mereka menimbulkan untuk memilih
menutup diri. Selanjutnya ada tahap ketujuh, generativitas versus keasikan diri. Nah, yang mana di usia ini lagi usia produktif. Misal kayak kita bekerja. Nah, yang mana di dalam diri kita ini merasa puas. Kalau sebaliknya kita cuma memikirkan diri sendiri, asik sendiri, nah otomatis di dalam diri kita ini merasa hambar. Lalu tahap yang terakhir, integritas versus keputusasaan. Nah, yang mana masa tua ini kita melihat ke belakang. Nah, kalau misal kayak kita ini merasa kita melalui yang terbaik, nah jadi kita ini merasa utuh. Nah, kalau misal nih kita cuman isinya itu penyesalan, maka kita akan merasakan keputusasaan yang mendatang di masa tua. Oke, selanjutnya di sini ada teori Uri Bronfenbrenner. Nah, yang mana menurut Bronfenbrenner ini, sosial seseorang itu tidak terjadi di ruang hampa saja, melainkan dipengaruhi oleh lapisan-lapisan lingkungan yang saling berkaitan. Selanjutnya, 5 lapisan-lapisan menurut Uri Bronfenbrenner. Yang pertama ada mikrosistem atau lingkungan terdekat, yang mana kita ketahui lingkungan terdekat kita ini ada ayah, ibu, ataupun teman-teman kita. Nah, yang mana hubungan dua arah ini bisa mempengaruhi anak terhadap orang tua atau orang tua mempengaruhi anak. Nah, yang kedua ini ada mesosistem atau hubungan antara mikrosistem. Nah, yang mana ini hubungan orang orang tua dan guru yang ada di sekolah. Misal kalau hubungannya ini berjalan baik-baik saja, berjalan dengan lancar, otomatis perkembangan sosial anak ini akan cenderung lebih stabil, lebih sehat. Yang ketiga ada ekosistem atau lingkungan tidak langsung. Contohnya misal tempat kerja orang tua dan orang tua ini mengalami stres di tempat kerja, otomatis nanti itu akan mempengaruhi interaksi mereka dengan anak yang ada di rumah. Yang keempat ada makrosistem atau budaya dan nilai, yang mana kita ketahui budaya kita di Indonesia ini biasanya cenderung dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini yang diadakan misal kayak 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Yang terakhir ada kronosistem atau dimensi waktu. Contohnya di mana misal kayak dampak perceraian orang tua terhadap anak. Nah, yang mana kita ketahui kan generasi sekarang ini bermain media sosial. Nah, yang mana ini bisa mengubah cara mereka untuk bersosialisasi di masyarakat sekitar kita. Lalu ada yang terakhir tentang perbedaan utama Erik Erikson versus Uri Bronfenbrenner. Nah, yang mana menurut Erikson ini beliau lebih ke internal, yang mana menekankan pada perjuangan batin seorang individu untuk mencapai kemandirian, identitas, dan hubungan apa yang terjadi di dalam diri mereka. Nah, kalau Bronfenbrenner ini menekankan lebih ke eksternal, yang mana bagaimana lingkungan dari keluarga hingga kebijakan pemerintah untuk membantu kesempatan seorang individu untuk berkembang, atau apa yang terjadi di sekitaran kita atau apa yang terjadi di sekitaran dalam diri kita. Oke, baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.